Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memimpin upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-70 di Monumen Nasional Jakarta. Saat ini kita telah terhubung dengan reporter Erik Himawan yang akan melaporkan situasi di sana. Ya, Erik, selamat pagi. Seperti apa jalannya upacara peringatan HUT RI ke-70 di Monas? Ya, selamat pagi Vicky. Memang saat ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sedang memberikan pidato di depan. Dan saat ini juga Inspektur Bendera, upacara bendera yang digelar di Sinang ini adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dan bisa kita lihat di belakang saya, pemirsa, memang saat ini Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta sempat memberikan pidato terkait upah minimum kota yang diadakan di Jakarta itu harus sesuai dan nantinya tidak ada lagi pegawai honorer ataupun pegawai negeri sipil yang honorer di DKI Jakarta. Sementara itu tadi juga Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta juga sempat memberikan pengarahan kepada seluruh eselon 1 ataupun eselon 2 yang ada di wilayah DKI Jakarta untuk tidak korupsi. Karena ia menganggap bahwa korupsi adalah akar dari melambatnya pertumbuhan ekonomi di Jakarta ataupun bahkan di Indonesia. Sementara itu bisa kita gambarkan sedikit, Wiki dan pemirsa, bisa kita ketahui hari ini adalah upacara bendera untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 di Silang Monumen Nasional. Dan di sini juga hadir ada beberapa pejabat eselon 1 dan eselon 2 dari dinas ataupun kementerian yang ada di DKI Jakarta, dan juga ada Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian yang juga menghadiri upacara bendera yang diketuai oleh Gubernur DKI Jakarta. Sementara itu tadi, Wiki, bisa kita ketahui sebelum acara upacara bendera ini disegelarakan sosiodrama ataupun fragmen kepahlawanan oleh Makodam Jaya. Tadi juga ada sosiodrama. Ini adalah menggambarkan bagaimana pahlawan Republik Indonesia memperjuangkan kemerdekaan yang ada di Indonesia sehingga bendera merah putih bisa dikibarkan di seluruh jagat Indonesia. Dan sementara itu untuk pengibaran bendera sendiri tadi adalah siswa-siswi pilihan dari DKI Jakarta yang tergabung dalam paskibraka dari asuhan dari Dinas DKI Jakarta. Sementara itu untuk pengiring musik sendiri Indonesia Raya dan pengiringan cipta dilakukan oleh Korps Musik BNPB ataupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sementara tadi juga sempat diadakan di pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, yaitu adalah Prasetyo. Wiki. Ya, baik Erik, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian Erik Himawan melaporkan langsung dari Monumen Nasional Jakarta. Ya, dan pemirsa, dialog mengenai intoleransi di negara Bhinneka kembali kami lanjutkan. Kita ke Pak Slamet terlebih dahulu. Pak Slamet, tadi kalau menurut Pak Bonar ini memang usianya Indonesia sudah 70 tahun, tapi bukan berarti kita bisa take it for granted. Ini nampaknya memang negara sedang take off menuju tahap kemapanan ya, terutama dalam toleransi umat beragama seperti itu. Tanggapannya Pak Slamet? Masalah toleransi ini tidak bisa dipandang sebagai usaha yang berhenti di suatu tempat, harus selalu terus dibangun. Tadi dikatakan kehidupan manusia itu atau kehidupan kelompok maupun individual sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor selain faktor agama. Ada faktor politik, ada faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu di dalam membangun toleransi itu harus ada bukan hanya pada aspek pengakuan terhadap perbedaan, bukan hanya penghormatan terhadap perbedaan, tapi harus ada sharing, berbagi dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, karena kita seringkali juga ada istilah kelompok besar dan kelompok kecil, mayoritas dan minoritas, kita harus selalu sadar di dalam mayoritas maupun minoritas, bukan saja tadi saya katakan hanya saling menghormati dan saling mengakui, tetapi juga harus mau saling berbagi.
Karena itu kita tidak bisa melihat permasalahan-permasalahan politik, permasalahan-permasalahan ekonomi semata-mata dari vote, suara, jumlah suara. Tapi harus ada pikiran yang holistik untuk membagi persoalan-persoalan yang berkaitan ekonomi, berkaitan dengan politik, pada berbagai segmen masyarakat secara etnis, secara agama dan sebagainya. Kalau tidak, ini pada suatu hari akan menjadi masalah, menjadi bom waktu yang meledak dan bentuknya adalah intoleransi. Kenapa misalnya peristiwa 98 terjadi? Sebelumnya peristiwa 63, lalu 74 itu terjadi. Tiba-tiba ada gerakan anti etnis tertentu. Padahal sebenarnya orang Batak, orang Jawa, orang Melayu, orang Makassar biasa saja hidup dengan etnis, misalnya teman-teman dari suku Tionghoa. Tapi ada permasalahan di situ adalah berdistribusi kekayaan nasional. Dan distribusi kekayaan nasional sebenarnya bukan salahnya Tionghoa juga, bahwa mereka lebih menguasai itu, tapi karena mereka lebih ulet. Tetapi harus ada kesadaran bahwa ada kelompok-kelompok kecil, maksudnya kelompok-kelompok lemah di bidang itu, dinaikkan agar supaya mereka juga merasakan itu, sehingga tidak terjadi yang namanya istilahnya kecemburuan sosial. Tapi bagaimana dengan kehadiran negara sendiri, Pak Slamet, menurut Anda selama ini untuk menjembatani antara kelompok besar, kelompok kecil, mayoritas, minoritas? Itu yang harus dilakukan. Menjembatani kelompok besar dan kelompok kecil bukan hanya dalam aspek rohani agama, tetapi juga aspek yang lebih konkret, yaitu politik dan ekonomi secara sehari-hari. Jadi harus pemerintah harus sedemikian rupa menggenjot kemampuan-kemampuan masyarakat yang tidak memadai untuk bangun secara ekonomi. Jangan dibiarkan masyarakat dengan ekonomi lemah itu memiliki potensi yang sangat kuat, yang sangat besar, tetapi yang ada sekelompok kecil yang menguasai kekayaan itu, kekayaannya dikuasai sangat besar, tapi dia kelompok kecil. Kalau ini tidak dimeratakan, itu yang saya bilang sharing, social sharing itu sangat penting, bukan hanya soal pengakuan. Maka pada suatu hari ini akan meledak. Karena itu toleransi tidak boleh dipandang itu tadi hanya soal saya misalnya menghormati Pak Gomar, menghormati Pak Naipopos karena berbeda keyakinan. Tidak. Kita harus bisa berbagi itu. Pak Goma dengan saya sekarang akur karena kita ya bajunya sama lah, baik-baik sama. Bernuansanya sama ya. Iya pasti, ibaratnya begitu ya Pak. Tapi kalau suatu hari ya saya lihat Pak Gomar itu ya bajunya dengan merek tertentu yang mahal, saya akan ngomong ini orang duitnya dari mana ini? Ya, saya nggak dibagi. Maksud saya begini. Saatnya kita memikirkan masalah toleransi tidak hanya soal dialog iman, tetapi adalah mendialogkan ketimbangan-ketimbangan yang sebenarnya rupa untuk dijadikan suatu kehidupan Indonesia itu kehidupan yang sejahtera secara bersama-sama. Itu karena itu tujuan kita adalah kesejahteraan sosial. Terima kasih itu. Baik, Pak Bonar, ini artinya kehadiran negara memang sangat diperlukan dan mungkin belakangan ini faktor ataupun efeknya agak kurang karena memang tadi dikatakan Pak Slamet ini bukan hanya mengenai tentang agama, karena nantinya berhubungan antara politik, ekonomi juga untuk menciptakan sebuah toleransi antar umat beragama nantinya seperti itu ya. Ya memang kalau kita flashback ke belakang, khususnya pada pemerintahan sebelumnya, ada rasa kegalauan dari pemerintahan sebelumnya untuk kemudian melakukan intervensi dalam kasus-kasus intoleransi. Di satu sisi mungkin lebih banyak pertimbangan politik, ke satu. Kedua adalah lebih mengedepankan pendekatan stabilitas, pendekatan keamanan. Itu sebabnya memang angka kekerasan fisik dalam soal intoleransi memang menurun, tetapi yang bersifat kualitatif itu cenderung meningkat. Karena pemilihannya adalah lebih stabilitas. Seharusnya pendekatan negara bukan hanya semata-mata stabilitas, tapi memberikan ruang dialog dan ruang berkomunikasi antar mereka yang berbeda agama, berbeda keyakinan untuk bebas mengekspresikan. Bukan hanya bebas berekspresi kepada tingkat teologis, tapi juga dalam praktek-praktek sosial. Tapi bukankah toleransi beragama ini sebetulnya bisa menjadi fondasi yang kuat untuk stabilitas bangsa itu sendiri, Pak Duri? Memang, karena itulah pemerintahan sebelumnya
agak ambivalen. Bagaimana cara merawatnya? Kan problemnya ada mengelola perbedaan. Kita memang dengan mudah akan berslogan perbedaan adalah rahmat, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Tapi bagaimana cara merawat, mengelolanya itu adalah problem tersendiri dan tidak mudah memang. Dan disinilah peran pemerintah, peran negara harus aktif. Dan lebih tegas mungkin seperti itu? Tegas dalam tanda semacam apa? Okay. Kalau tegas represif, kemudian membatasi satu kelompok tertentu, tentu saja itu tidak bisa kita benarkan. Tapi bagaimana kemudian membuka ruang agar semua merasa setara, semua mampu melakukan dialog, dan merasa direkognisi, merasa dihormati. Nah ini problemnya. Okay. Dan memang, jadi kembali lagi, dalam konteks Indonesia yang begitu plural, begitu banyak, ini kan kita kekayaan dunia lah Indonesia nih ya. Memang negara tidak bisa hanya duduk baik-baik, duduk di meja, petugasnya, pejabat publiknya, harus aktif mendekati. Peran negara yang aktif, apakah kemudian Pak Gomar bisa kita katakan dengan rencana Kemendagri yang akan menerbitkan sebuah peraturan khusus untuk mengantisipasi adanya intoleransi? Apakah peran negara seperti itu yang mungkin bisa mengantisipasi adanya intoleransi di negara Bhinneka atau bagaimana? Ya, tapi sebelum ke situ, karena menurut hemat saya masalah toleransi kan tidak bisa hanya diselesaikan, ini tidak tunggal masalah agama gitu. Jadi saya terinspirasi tadi yang disebutkan oleh Pak Kiai Slamet. Di awal tadi saya sebutkan masalah intoleransi ini kan muncul ketika penganut agama hadir di ruang publik. Dan ketika di ruang publik di sana terlalu banyak faktor gitu. Sebaik apapun agama mengajarkan sesuatu kepada umatnya, ketika di ruang publik ada masalah-masalah sosial ekonomi yang begitu parah, ada sekelompok orang menguasai perekonomian sementara sekelompok lain hidup dalam kemelaratan. Ini agama nggak begitu saja bisa menyelesaikan semua hal di dunia ini gitu. Ada faktor-faktor yang harus diurai satu persatu gitu. Nah, makanya tujuan negara kita ini dibentuk kan mencerdaskan bangsa. Artinya pendidikan ada di sana. Dan mensejahterakan masyarakat. Masalah ekonomi ada di sana. Selama yang dua ini nggak bisa selesai dan negara tidak serius bersama masyarakat, artinya tidak hanya pemerintah tapi masyarakat bersama juga menyelesaikan masalah pencerdasan bangsa, kesejahteraan masyarakat, orang akan sulit beragama dengan cerdas. Orang akan beragama fanatik itu baik pada dirinya. Tetapi kalau tidak cerdas, ini bisa jadi masalah. Demikian juga dengan kesejahteraan tadi. Jadi ini saya pikir tugas negara dan masyarakat bersama-sama, seluruh pimpinan agama, seluruh organisasi masyarakat, bersama-sama kembali ke tujuan negara ini dibentuk. Pendidikan dan kesejahteraan. Nah, terkait dengan peran negara, kehadiran peran negara secara khusus lewat peraturan perundang-undangan. Saya berpendapat begini, toleransi itu kerukunan yang sudah dibangun oleh masyarakat dan bangsa Indonesia itu lahir dari pengalaman eksistensial. Itu nggak ada yang ngatur-atur itu. Dia lahir secara eksistensial dari kehidupan berbangsa. Kalau dia mau diatur, pengaturannya mengatur, bukan membatasi. Sejauh rancangan undang-undang yang sekarang sedang digodok oleh kita semua sedang menggodok ini sekarang, berbagai lembaga agama juga diundang oleh Kementerian Agama, sejauh maksudnya adalah pembatasan, ini akan menimbulkan soal-soal baru. Tetapi kalau dia mengatur sebagaimana mestinya undang-undang, dia akan menumbuhkan kerukunan itu. Tapi kalau membatasi sekali lagi, ini akan rumit. Tadi disebutkan oleh Bung Bonar, negara, saya khawatir dalam rancangan undang-undang kerukunan perlindungan umat beragama ini, apanya yang dilindungi, umatnya atau agamanya? Baik, Pak Gomar, Pak Bonar, dan juga Pak Slamet. Nah, kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan membahas khusus mengenai sebetulnya solusi apa yang harus diambil oleh pemerintah, oleh masyarakat untuk mengatasi adanya intoleransi ini. Kita lanjutkan usai jeda berikut.